Salam kerahiman buat kita semua. Sore ini saya membagi sedikit renungan, yaitu dari Yohanes 17 ayat 20 sampai 26, dipanggil untuk menjadi satu. Temanya ya. Boleh bantu Bu Meli bacakan? Yohanes 17 ayat 20 sampai 26. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah Ya, sabda Tuhan. terpujilah Kristus. Ya, dari judulnya kita dipanggil untuk menjadi satu. Mungkin yang sering baca buku bacaan harian, minggu-minggu ini memang semuanya menjadi satu, dipersatukan antara kita dan Yesus dan Allah Bapa. Nah, dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 26, ayat 20, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi Yesus berdoa bukan untuk mereka saja, maksudnya untuk murid-muridnya pada zaman itu, tetapi juga untuk kita semua. Ya, jadi ini melintasi batas, melintasi waktu ya. Jadi pada saat Yesus berdoa pun kita didoakan. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, Yesus berdoa supaya mereka semua menjadi satu. Supaya seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Karena kan kita tahu bahwa Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Nah, Yesus juga ingin supaya kita semua di dalam Dia dan Dia di dalam kita semua. Nah, melalui apa? Pasti kita tahu ya, pada saat kita menyambut Ekaristi, Yesus hadir di dalam diri kita. Berarti Yesus datang untuk menjadi satu di dalam diri kita. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ya, Yesus memberikan kemuliaannya yang dia diterima dari Bapa kepada para muridnya agar mereka juga menjadi satu. Ya, jadi Yesus ingin supaya murid-muridnya juga menjadi satu. Kita pun sekarang juga adalah menjadi
murid-muridnya. Jadi kita juga harus selalu menjadi satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya, bahwa kasih Bapa kepadanya sama seperti kasih Yesus kepada murid-muridnya. Ya, jadi kasih Bapa kepada Yesus itu sama dengan kasih Yesus kepada murid-muridnya, supaya dunia itu tahu bahwa kita itu dikasih oleh Allah Bapa, oleh Yesus, ya. Ya, dikasih ini dalam arti apa? Karena begitu kasihnya kepada manusia, ya. Jadi dia ingin selalu menjaga sampai Tuhan bilang akan memberi kemuliaan asal kita mau percaya kepada Dia. Ya, karena Yesus selalu mendoakan kita semua ini. Ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku, yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya, agar murid-muridnya itu melihat kemuliaannya di tempat di mana ia berada. Ya, jadi Yesus mengharapkan bahwa murid-muridnya itu melihat kemuliaannya Tuhan pada saat di mana ia berada. Ya, ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi Aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Yesus mengatakan bahwa dunia tidak mengenal, ya. Ya, dunia tidak mengenal Bapa, tetapi murid-muridnya mengenalnya dan tahu bahwa Dia yang telah mengutus Yesus. Ya, dunia tidak tahu bahwa Yesus itu adalah utusan Bapa. Kita ini berasal dari dunia atau bukan? Kita berasal dari atas, yaitu dari Yesus. Pasti kita mengenal Yesus. Kalau kita berasal dari dunia, kita tidak mengenal siapa itu Yesus. Mengapa ia mati untuk kita? Ya, makanya orang yang berasal dari dunia tidak akan mengenal Yesus. Dalam ayat 26, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Ya, Yesus mengatakan bahwa mengatakan nama Bapa kepada murid-muridnya agar kasih Bapa yang diberikan kepadanya menjadi satu dan hanya menunjukkan kasihnya kepada kita. Ya, dari sini ya ini doa Yesus ya. Tadi yang pertama kan Yesus selalu berdoa untuk kita semua. Ya, doa Yesus itu untuk bertujuan untuk gunanya untuk apa? Untuk kesatuan seluruh umat yang percaya. Jadi kita diharapkan untuk selalu bersatu bagi umat yang percaya kepada Dia, ya. Doanya yaitu supaya selalu menjadi satu dan menjadi satu sama lain. Satu sama lain juga menjadi satu dengan Yesus dan Bapa. Ya, kesatuan ini menjadi bukti bagi dunia betapa besar kasih Bapa dengan mengutus putranya. Ya, jadi Yesus selalu berharap kita itu menjadi satu. Ya, di dalam persatuan kita dengan sesama komunitas yaitu gereja. Di dalam gereja kita adalah umat ya. Gereja itu adalah persekutuan umat. Jadi Yesus mengharapkan bahwa sebagai umat kita harus selalu bersatu. Ya, baik horizontal maupun vertikal. Jadi selalu menjadi satu dengan umat sekitarnya juga dengan Tuhan. Itu yang diminta Bapak supaya kita selalu menjadi satu. Kalau kita menjadi satu, kita akan memuliakan nama Dia ya. Kalau kita di dalam suatu persekutuan, umpamanya komunitas, seperti komunitas Faustina ini, kita harus menjadi satu.
kalau kita saling nggak mau menjadi satu, apa yang terjadi akan terjadi perselisihan. Dan itu menunjukkan kok ini komunitas Katolik kok nggak menunjukkan bahwa mereka adalah menjadi satu. Ya, jadi kita harus selalu menjadi satu gitu ya, antara sesama juga dengan Tuhan. Menjadi satunya itu dalam hal apa? Baik dalam hal spiritual maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi jangan saling apa menjelekkan orang, memfitnah orang, itu namanya kita tidak akan menjadi satu. Itu yang diinginkan Bapak, yaitu kita selalu harus menjadi satu, ya. Itu yang diharapkan Tuhan, ya. Mungkin ini sedikit saya sharing pada waktu saya ikut pergi nih ke Holy Door ya. Di situ saya memang semua orang Katolik, ya. Tapi itu orang Indonesia. Tapi mereka sudah tinggal di luar negeri semua. Ada yang dari Amerika. Pada saat kita berziarah tadi, saya bilang bahwa itu orang Indonesia, tapi mereka sudah tinggal di luar negeri. Pasti kebudayaan mereka berbeda ya. Tapi pada saat kita ziarah, kita satu sama lain saling mengenal, saling membantu. Ya, yang saya heran malah romonya. Romonya itu udah lama tinggal di Amerika. Dia tugas di Amerika. Ya, tetapi ya tidak Indonesia. Pada saat saya pergi itu adalah pada saat Minggu Kerahiman. Ya, saya bingung kok Romonya diem aja ya. Tapi kan saya nggak berani dong ngomong kok Romo nggak bisa Minggu Kerahiman ya gitu ya. Jadi saya hanya diam aja, saya hanya membatin ini Romonya tahu apa nggak tahu ya gitu. Jadi saya kadang bingung ya, tapi ya udahlah saya memang kan ada yang plus minusnya, tapi ya itu yang saya rasakan ya. Kok Minggu Kerahiman pada saat itu saya minggu itu ada di sana, ada misa, tetapi dia tidak menyebut-nyebut kerahiman sama sekali. Ya, saya juga cukup bingung, saya juga sedih, kok nggak ada ya sama sekali gitu loh. Jadi ya itu yang saya alami pada saat saya pergi kemarin, ya. Mungkin saya juga nggak ngerti apa Romo di luar negeri itu berbeda dengan Romo di dalam negeri, karena kebudayaannya jadi udah cuek, ya. Nah itu yang saya bingung. Nah, terus kan kita ya sudah cukup banyak gereja-gereja penuh. Pada saat saya di Belanda, saya jalan-jalan, saya ke katedral di eh, di mana ya? Di Amsterdam. Saya udah sampai sana jauh-jauh naik naik bus sendiri berdua jalan kaki jauh-jauh. Sampai sana ternyata gerejanya sudah ditutup. Ya, nggak bisa masuk. Jadi banyak gereja yang di Belanda itu ditutup, dijadikan masjid atau dijadikan kafe. Nah, itu banyak umat yang nggak ke gereja. Tapi umat ya Katolik yang Indonesia, yang dari Indonesia, mereka tetap bersatu, mereka misa. Tapi misalnya nggak setiap minggu karena romonya juga terbatas, jadi sebulan dia cuma misa 2 kali. Ya, itu juga misalnya di gereja, tapi gerejanya malah yang dipakai gereja yang nggak begitu bagus. Gereja yang bagus-bagus malah nggak ada orangnya. Saya juga bingung. Kita di Indonesia gereja mau diriin aja susah, ya umatnya begitu banyak. Tapi di sana gereja yang sudah banyak begitu malah kosong. Nah, pada saat itu saya tanya nih kepada saudara saya kan ada tinggal di Belanda. Saya tanya, karena gini, orang Belanda itu katanya hidupnya udah enak. Udah merasa dirinya mampu segala-galanya. Jadi mereka nggak perlu Tuhan lagi.
Jadi mereka merasa bahwa semua yang ada di dalam dirinya itu berasal dari dirinya sendiri, bukan berasal dari Tuhan. Maka orang nggak akan pergi ke gereja. Tapi saudara saya itu bukan Katolik, dia Betani kalau nggak salah. Tetapi orang Betani ini cukup lumayan banyak dan setiap minggu dia ibadat gitu. Ya, itu yang saya alami selama saya pergi kemarin. Begitu sedihnya, begitu saya sampai kaget kok gereja kosong, nggak ada orang. Ya, gereja di Belanda itu kosong, nggak ada orang. Jadi buat apa gitu ya? Kemana mereka semua? Ternyata mereka menganggap bahwa dirinya itu udah sanggup. Ya, dari bacaan ini kita merasa bahwa Yesus itu sungguh mencintai kita ya. Kita selalu didoakan oleh Yesus, didoakan oleh Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya kita menjadi satu dengan Dia. Tetapi kalau seperti dia, seperti ya saya lihat orang Belanda itu sudah memisahkan diri dari Yesus, dia merasa mampu padahal kita semua kekuatan, kemampuan, dan iman kita itu semua berasal dari Tuhan. Bukan perjuangan kita sendiri, tapi semua itu berasal dan diberikan Tuhan kepada kita supaya kita bisa menjalani kehidupan kita ini. Ya, nah, kalau mereka itu enggak, gue udah bisa sendiri, hidup gue udah nyaman. Karena negara Belanda itu memang menjamin kehidupan mereka. Ya, jadi umpamanya pensiun itu langsung dapat uang pensiun. Yang nggak kerja pun kalau udah lansia dia dikasih uang pensiun. Jadi mungkin mungkin ini yang mereka rasakan bahwa nggak usah dengan Tuhan, saya udah bisa sendiri. Gitu ya. Kalau kita semua kita selalu bersyukur bahwa Tuhan itu mau ada di dalam diri kita supaya kita selalu mau bersatu dengan Dia. Makanya kan kita dipanggil untuk menjadi satu, ya. Pada saat kita komuni, kita juga menjadi satu dengan Yesus. Ya, kita Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus, begitu pula kita. Kita harus ada di dalam Yesus, Yesus di dalam saya. Kalau Yesus nggak ada di dalam saya mau jadi apa? Gitu. Ya. Pada saat saya di Belanda juga saya bingung. Saya nggak ada orang karena saya berdua teman saya. Saya pergi-pergi aja sendiri. Tapi selalu ada yang menolong. Saya juga bingung. Kok ada yang mau menolong saya gitu loh. Dan teman saya tadi baru saya ketemu. RR katanya. Kok kita di Belanda itu kita bisa berani ya pergi berdua. Padahal itu daerah itu banyak orang pakai narkoba loh katanya. Nah, kita selalu dituntun. Saya bilang selalu ada malaikat yang memberitahu saya ini naik bus ini nih loh. Terus ini loh turun di sini gitu. Padahal saya dan teman saya itu belum pernah ke Belanda. Jadi berdua ini nekat pergi berdua. Ya, karena teman saya yang dua itu sakit yang memang udah tinggal di Belanda. Jadi ya udah daripada kita di hotel kita jalan. Tapi saya percaya bahwa kalau saya di dalam Tuhan, saya di dalam Yesus, saya mengandalkan Yesus, kemanapun saya akan dijaga. Nggak tahu loh, itu blank di gerejanya di mana, naik busnya apa. Tetapi ya Tuhan itu menunjukkan bahwa pada saat saya nginep di hotel, ada pegawai hotel yang orang Indonesia. Jadi saya di-downloadin ini loh Bu, naik ini. Pada saat saya naik, itu busnya itu nomornya umpamanya nomor 56. Itu macam-macam, ada yang ke sini, ada yang ke situ, ada yang ke sini. Jadi saya juga bingung pas itu juga saya ditolong orang loh. Bu, yang ini bukan yang itu gitu. Nah, sekali lagi juga begitu. Saya tanya sama itu sopirnya, oh, Bu, salah yang ya maksudnya yang itu loh bisnya sampai supirnya itu turun memberitahu kita bahwa Ibu yang itu mobilnya bukan yang ini. Kalau Ibu naik ini salah. Nah, itu saya merasakan benar-benar itu pertolongan Tuhan ya. Ya, kalau kita di negeri orang yang saya nggak pernah juga ke sana, nggak pernah juga belum pernah ke sana. Coba, tapi saya percaya bahwa kalau saya mengandalkan Tuhan,
pasti Tuhan akan menolong saya. Makanya itu ya kita dipanggil untuk menjadi satu. Makanya saya merasakan sekali bahwa oh saya tiap hari ke gereja selalu di dalam saya dan saya juga selalu ada di dalam Tuhan bahwa Tuhan itu akan membimbing dan menuntun saya kemanapun saya pergi gitu. Tapi sedihnya saya di sana 2 minggu saya nggak ke gereja karena nggak ada gereja dan saya nggak tahu di mana itu misa ada di mana. Jadi misanya itu bukan di satu gereja ini loh, yang di katedral enggak. Jadi dia cari tempat mau misa di mana dan romonya dari mana itu. Yang saya alami ya selama perjalanan ini ya saya cukup lama perginya dan juga waktu pergi ke tempat yang lain juga saya merasa bahwa Tuhan itu yang selalu menuntun saya. Ya, itu sharing saya bahwa begitu besarnya cinta Tuhan, kasih Tuhan kepada kita semua. Makanya dalam renungan hari ini saya berterima kasih banget bahwa Tuhan itulah yang mendoakan saya. Tuhan itu mendoakan kita tidak pada saat eh, para rasul saja, tetapi dia melintasi generasi, waktu, dan tempat. Ya, pada saat Tuhan berdoa juga mendoakan kita. Ya, waktunya itu terserah Tuhan ya. Dia mau berdoa untuk kita itu udah melintasi waktu saya dan generasi serta keberadaan saya. Jadi saya merasa bahwa Tuhan selalu melindungi dan mengasihi saya selama saya pergi. Begitu pula juga saya di Indonesia juga Tuhan selalu membimbing saya asal saya mau bersatu dengan Tuhan. Makanya kita dipanggil untuk menjadi satu. Itu saya rasakan pada saat saya komuni, saya benar-benar saya bersatu dengan Tuhan. Begitu saya aja yang saya dapat berikan pada sore hari ini mengenai renungan dan sharing saya. Semoga kita semua selalu bersatu dengan Tuhan, menjaga kesatuan dan persatuan kita dalam komunitas Katolik. Jadi kita selalu saling mendukung satu sama lain, seperti Tuhan juga selalu membantu kita dalam segala sesuatunya. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Bu Erni. Em, Sharing Bu Erni terus terang mahal sekali ya. Mahal dalam arti bahwa kita nggak perlu pergi ke luar negeri, tapi Bu Erni yang lihat sendiri, mengalami sendiri apa yang ada di sana dan diceritakan, di sharing buat kita, ya. Jadi mahal dalam arti eh, bukan duitnya, tetapi pengalaman yang dialami dan dikaitkan dengan renungan hari ini, ya, sangat berkaitan bahwa Tuhan itu satu dengan kita dan Dia selalu memperhatikan kita, selalu mengikuti kita. Seperti Bu Erni cerita, malaikatnya membawa, seperti Santa Faustina juga ya, kalau tidak salah Bu Erni ya, em, dia dia disuruh pergi ke mencari biara begitu ya. Dia masih muda, dia nggak tahu, nggak pernah keluar kota atau bagaimana begitu, tapi dia dia merasa dia dituntun gitu, ya. Jadi bagi orang-orang yang tidak melihat tapi percaya seperti Santa Faustina, seperti Bu Erni, dan mungkin teman-teman lainnya juga, ya, eh, ini pertolongan Tuhan itu pasti datang karena kita bersatu dengan Dia. Terima kasih Bu Erni, luar biasa sharingannya dan renungan yang menjadi apa ya, bekal buat kita, ya, untuk kehidupan kita. Dan hari ini kita mendapat cas. Kalau saya bilang setiap kumpul seperti begini di komunitas ataupun kita ke gereja untuk menerima Ekaristi itu sama dengan ngecas gitu ya. Kita dituntut, diminta untuk datang ke gereja, untuk berkomunitas seperti kita itu supaya kita bersatu dan kita selalu diingatkan, ya, tentang ajaran eh, Kristus. Baik, terima kasih Bu Erni. Nanti tanya jawabnya kita simpan dulu. Nanti yang ingin bertanya kepada Bu Erni, ya, nanti silakan. Nah, sekarang kita mendengarkan renungan dari
Bu Faria. Silakan Bu Faria. Bu Faria. Baik, Oh, terima kasih silakan. Bu Erni, terima kasih Bro Helmi. Saya izin share screen dulu ya. Oke, sebentar. Yeps. Nah, oke. Sudah bisa dilihat ya? Ya, kelihatan Bu Faria. Oke, oke. Ah, Tadi Ibu RT sudah menjelaskan, sudah membagikan tentang tema hari ini, dipanggil untuk menjadi satu. Mari kita sepakati dulu atau kita satu paham bahwa kita semua itu memang dipanggil oleh Tuhan. Ya, kita bisa menjadi murid Yesus itu karena dipanggil oleh Tuhan. Ingat waktu dibaptis itu Yesus mengatakan bukan kamu yang memilih aku, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Yesus yang memilih, Yesus yang memanggil. Tanpa kekuatan dari panggilan Yesus, peranan Yesus yang aktif, kita nggak mungkin bisa sampai menjadi murid Yesus. Maka demikian juga bagaimana Yesus memanggil kita, Allah Bapa memanggil kita untuk menjadi satu. Dan di dalam Injil juga dikatakan kamu semua adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Ya, jadi walaupun kita berbeda segala macam latar belakangnya, berbeda sifatnya, berbeda apapun, ya, bahkan orang kembar secara fisik pun juga berbeda. Tetapi Yesus mau menyatukan kita di dalam tubuh Kristus, ya. Jadi ini tema hari ini. Menarik, menarik di Yohanes bab 17 buat saya itu menjadi bab yang terpenting dan favorit bukan buat saya. Kenapa? Karena judulnya adalah doa Yesus. Yesus yang adalah Tuhan masih mendoakan kita ini loh. Kita semua itu dibawa dalam doanya Yesus. Yesus minta kepada Bapaknya. Minta untuk apa? Yang pertama, supaya menjadi satu. Sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Jadi di sini tadi Bu Erni sudah menjelaskan bahwa Yesus mau kita ini benar-benar menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Ya, walaupun dalam tubuh Kristus itu macam-macam. Ada yang jadi matanya, ada yang jadi telinga, ada yang jadi hidung, ada yang jadi jari-jari, ya kan? Semua berbeda-beda, tetapi disatukan di dalam tubuh Kristus. Dan itu semuanya menjadi satu kesatuan yang luar biasa. Ya, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Mata tidak bisa menjadi mata secara utuh kalau tidak nempel, kalau tidak bersatu dengan anggota tubuh yang lain. Nah, begitu ya. Jadi ini luar biasa karena Yesus minta kepada Bapaknya supaya kita menjadi satu, jangan terpecah-pecah. Lalu kita lihat ayat 23 ya. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Teman-teman, di sini saya sengaja bold dengan huruf yang besar juga. Sempurna. Menjadi satu tidak cukup. Yesus mau menjadi satu, menjadikan kita satu secara sempurna. Keren. Jadi bukan asal-asal menyatu, tetapi bersatu secara sempurna. Wow, hebat. Ya. Lalu ini lagi, ini janjinya Yesus ya. Ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Teman-teman, ini janji Allah, janji Yesus yang luar biasa. Yesus minta kepada Bapaknya supaya kita dan Yesus tidak terpisahkan. Di mana Yesus berada, di situ juga kita berada. Kita selalu diajak bersama-sama dengan Yesus.
Di mana aku berada, di situ mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Satu kesatuan yang secara sempurna. Ini yang Yesus doakan untuk kita semua. Luar biasa. Nah, pertanyaan buat kita refleksikan. Kapan atau dalam situasi apa kita sungguh-sungguh bisa bersatu dengan Yesus? Di mana ada Yesus, di situ ada saya. Di mana ada saya, di situ juga ada Yesus. Kapan itu? Mari kita renungkan bersama. Refleksi terus. Apakah saya, masing-masing menunjuk diri sendiri ya, apakah saya sungguh merasakan bahwa Yesus selalu hadir bersama saya? Di mana ada Yesus, di situ ada saya. Di mana ada saya, di situ ada Yesus. Apakah kita sudah bisa merasakan ini? Lalu pertanyaan yang berikut, kalau sudah bisa merasakan persatuan dengan Yesus, kapan? Dalam situasi apa? Ya kan? Jangan-jangan pada saat kita lagi susah, lagi sakit, lagi butuh bantuan, itu baru kita merasakan, Yesus jangan tinggalkan aku, ya kan? Tapi di saat kita nyaman-nyaman saja, di saat kita baik-baik aja, bahkan di dalam zona nyaman, lupa sama Yesusnya. Nah, ini yang harus kita sadari. Ya, baik, menarik ini. Doa Yesus buat saya sangat luar biasa. Maka sekarang kita belajar dari Faustina. Apa yang tertulis di dalam buku harian Faustina 1591. Yuk, silakan siapa mau membaca. BHS Aku ya. 1591. Hatiku tertarik ke tempat Allahku tersembunyi. Di sana siang malam ia tinggal bersama kita berbusana hosti putih. Ia memerintah seluruh dunia. Ia bersatu dengan jiwa-jiwa. Hatiku tertarik ke tempat Allahku bersembunyi. Di sana kasihnya dikorbankan. Di sana hatiku merasakan air yang menghidupkan. Itulah Allahku yang hidup, meski tersembunyi di balik selubung. Baik, terima kasih Bu Ana. Teman-teman, mari kita belajar dari Faustina. Pernahkah kita sungguh-sungguh merasakan hati kita tertarik ke tempat Allah yang tersembunyi? Bahkan dikatakan siang dan malam. Ini Faustina mau menggambarkan apa? Di mana ada dia, di situ juga ada aku. Di mana ada aku, di situ juga ada Yesus. Ia tinggal bersama-sama kita. Di mana? Faustina menjelaskan dengan jelas. Di dalam hosti putih. Kapan kita bisa menikmati hosti itu? Setiap kali kita merayakan Ekaristi. Jadi bagi teman-teman yang bisa mendapat kesempatan Ekaristi setiap hari, itu rasanya pasti lebih bahagia. Karena apa? Karena selalu diingatkan. Ya, setiap kali kita makan hosti, Yesus mengatakan, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Bersatu dengan jiwa-jiwa. Maka belajar menyadari kehadiran Tuhan itu sangat penting. Teristimewa kita bersyukur kalau kita ini dipilih untuk menjadi anak-anak Allah, anak-anak Yesus, dan disatukan, selalu diundang di dalam perjamuan kudus. Dan kita diizinkan untuk bersatu melalui hosti kudus. Yesus mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Siapa makan tubuhku dan minum darahku, aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Keren. Mari kita sadari setiap kali kita terima komuni, ia bersatu dengan jiwa kita. Hatiku tertarik ke tempat Allahku yang tersembunyi. Di sana kasihnya dikorbankan. Di sana hatiku merasakan air yang menghidupkan. Jadi mari teman-teman, renungkan baik-baik.
Apakah kita saat menerima Hosti Kudus itu dalam Ekaristi sungguh-sungguh merasakan damai, sungguh-sungguh merasakan lega, sungguh-sungguh merasakan kesejukan bagaikan kita minum air yang menyejukkan. Dan belajar dari Faustina ini, itulah Allahku yang hidup. Kita merasakan kita hidup bersama-sama dengan Dia. Meski tersembunyi di balik selubung. Teman-teman, setiap kali kita mau masuk gereja, itu ada tabernakel, ada lampu merah. Saya lupa istilahnya apa itu. Mungkin Opa Mur bisa mengingat kembali. Itu lampu merah tanda bahwa Yesus hadir di sini. Yesus bersembunyi di tabernakel. Yesus ada di dalam tabernakel yang siap untuk menyambut kita di saat kita datang, untuk memberikan seluruh jiwa supaya masuk ke dalam jiwa kita. Keren ya? Jadi Ekaristi itu sungguh-sungguh luar biasa karena Yesus mau bersatu dengan kita. Yesus mau menyerahkan seluruh jiwa raganya untuk bersatu dengan kita. Wow, keren. Pertanyaannya, apakah kita siap? Apakah kita selalu mau membuka hati? Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh kita menyiapkan jiwa kita, hati kita untuk supaya Yesus masuk. Into my heart. Mari Tuhan masuk ke dalam hatiku. Nah, maka teman-teman, yuk kita latihan. Dengan kesadaran penuh, setiap kali kita menghadiri Ekaristi, kita sungguh-sungguh bersiap hatinya, membuka hati kita untuk supaya into my heart, Yesus masuk ke dalam jiwa kita. Oke, baik, kita lihat nomor yang lain. Silakan. Ya, Aku ya tadi, Pak, yuk, Han. BHSF 1781. Aku bangun jauh lebih dini daripada biasanya. Lalu pergi ke kapel dan membenamkan diri dalam kasih Allah. Sebelum menyambut komuni kudus, dalam hati aku membarui kaul-kaul religius. Sesudah komuni kudus, kasih Allah yang tak terbatas meliputi aku. Jiwaku bersatu dengan Roh Kudus, yang sama-sama Tuhan seperti Bapa dan Putra. Embusannya memenuhi jiwaku dengan kesukaan yang amat besar, sehingga sia-sia usahaku untuk melukiskan, meskipun secara samar-samar, apa yang dalam hatiku sepanjang hari, dimanapun aku berada, dan dengan siapapun aku bercakap-cakap. Kehadiran Allah yang nyata menyertai aku. Jiwaku tenggelam dalam ucapan syukur karena rahmat-rahmat yang agung ini. Oke, terima kasih Hani. Lihat teman-teman di sini, kita belajar apa dari Faustina? Ya, Faustina memberikan contoh pagi-pagi benar, ya kan? Bangun pagi lebih pagi lagi dari biasanya. Jadi pagi-pagi benar, ia lalu pergi ke kapel. Seperti Yesus lakukan ini. Pagi-pagi benar, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ke tempat yang sunyi. Mencari apa? Mencari supaya dia bisa berjumpa dengan Allah. Nah, lihat di sini. Sesudah komuni kudus, kasih Allah yang tak terbatas meliputi aku. Sesudah kita merasakan bahwa Yesus datang, Yesus masuk into my heart, Yesus masuk, kita bisa merasakan juga jiwaku bersatu dengan Roh Kudus. Ya, yang sama-sama Tuhan seperti Bapa dan Putra.
Memang kita tidak bisa seperti para murid dulu melihat Yesus secara fisik. Yesus masih hidup di dunia. Tapi zamannya kita menikmati kebersamaan kita dengan Yesus melalui Roh Kudus-Nya. Sebentar lagi kita merayakan Pentakosta, ya kan? Turunnya Roh Kudus. Sekarang ini kita masih novena Roh Kudus. Kita minta ya terus-menerus Roh Kudus, 7 karunia Roh Kudus. Kita membutuhkan karunia Roh Kudus. Nah, Roh yang sama itulah yang Yesus tinggalkan kepada para muridnya termasuk kepada kita. Aku menyertaimu sampai akhir zaman. Roh Yesus ada bersama kita, yaitu Roh Allah Bapa, Roh Allah Putra, dan Roh Kudus yang kita kenal sebagai Tritunggal Maha Kudus. Itu ketiga yang esa, ketiganya satu. Dan sekarang sampai selama-lamanya, karena sifatnya adalah kekal, itu janjinya Yesus melalui Roh Kudus-Nya menyertai kita. Maka terus-menerus kita melatih diri kita supaya kita menyadari peranan Roh Kudus di dalam diri kita. Supaya kita menyadari kita selalu bersatu dengan Roh Kudus. Kalau tadi kita menyimak sharing pengalaman dari Ibu Erni saat pergi ke Belanda. Erni tadi mengatakan belum pernah ke Belanda, tidak tahu jalannya, tidak tahu mau naik mobil apa, bis apa, kereta apa. Tetapi karena Bu Erni dan temannya tadi merasakan peranan Roh Kudus, merasakan Roh Kudus selalu menyertainya, merasakan persatuan yang erat dengan Roh Kudus, maka Erni dan temannya itu dipimpin, diberitahu jalannya, diarahkan, ditemani sampai ketemu gereja. Nah, itu peranan Roh Kudus yang selalu ada di dalam diri kita. Maka teman-teman, mari kita terus-menerus mengasah kepekaan hati kita, mengasah akal budi kita supaya kita semakin mengerti, roh pengertian supaya makin mengerti, roh hikmat supaya diberi hikmat, mana yang benar, mana kita harus mengikuti tuntunan Roh Kudus yang mana, ya kan? Roh takut akan Allah, harus taat dan setia kepada Allah. Nah, sesuai dengan novena Roh Kudus, kita diajarkan untuk semakin mengasihi, mencintai, dan mengandalkan Tuhan. Oke, kita lihat sekarang berikutnya. 318, yuk. Yes. Yuk, Aku ya, Pak. yuk, Bu Meru. BHS 318. Aku sering merasakan kehadiran Allah sesudah komuni kudus secara istimewa dan sangat nyata aku tahu Allah berada dalam hatiku dan kenyataan bahwa aku merasakan kehadirannya di dalam hatiku tidak mengganggu pelaksanaan tugas-tugasku. Juga, kalaupun aku sedang menangani masalah-masalah penting yang menuntut perhatian besar, aku tetap dapat merasakan kehadiran Allah di dalam jiwaku dan aku tetap bersatu erat dengan Dia. Bersama Dia, aku pergi bekerja. Bersama Dia, aku pergi untuk berkreasi. Bersama Dia, aku menderita. Bersama Dia, aku bersuka cita. Aku hidup di dalam Dia dan Ia di dalam aku. Aku tidak pernah sendirian sebab Ia senantiasa menyertai aku. Setiap saat aku menyadari kehadirannya, kemesraan kami luar biasa lewat kesatuan darah dan kehidupan. Yes, makasih Bu Vero. Nah, Sama-sama. ini yang paling penting. Faustina mengajarkan kepada kita untuk selalu menyadari aku tetap bersatu erat dengan Dia. Yesus. Bersatu erat artinya benar-benar akrab, ya. Dan Faustina mengatakan, aku tidak pernah sendirian. Sebab Ia, Yesus, senantiasa menyertai aku. Seperti janjinya, Yesus, aku menyertaimu sampai akhir zaman.
Jadi teman-teman, don't worry, kita nggak usah khawatir. Sekalipun kita mengalami masalah yang berat, atau saat ini kita sedang mengalami problem-problem ya dalam kehidupan yang semakin sulit saat ini, tetapi kita diajak untuk tetap percaya, tetap yakin bahwa aku tetap bersatu dengan Dia. Aku hidup di dalam Dia dan Ia di dalam aku. Seperti Yesus sendiri katakan. Jadi orang yang setiap hari bisa ikut misa kudus itu semestinya tidak ada lagi kekhawatiran. Karena aku hidup di dalam Dia dan Dia di dalam aku. Betul. Nah, tadi saya mengatakan teman-teman, kita terima komuni kudus itu jangan asal-asalan. Tetapi mari kita sadari ya, pada saat kita menerima hosti itu, baik dari tangan pastor ataupun prodiakon yang mengatakan tubuh Kristus, kita Kristus. harus Amin. mengatakan amin. Apa artinya amin? Kita setuju bahwa itu sungguh-sungguh tubuh Tubuh Kristus. Kristus. Ya, dan melalui peristiwa-peristiwa ajaib, misteri-misteri yang ajaib dari tubuh Kristus bisa berubah menjadi daging. Hosti itu bisa berubah menjadi daging dan anggur berubah menjadi darah. Dan sampai saat ini Tuhan masih menunjukkan mujizatnya. Supaya apa? Supaya kita semakin percaya. Ya, aku tetap bersatu erat dengan Dia. Aku hidup di dalam Dia dan Dia di dalam aku. Dan kita tahu bahwa aku tidak pernah sendirian sebab Ia senantiasa menyertai aku. Ini janjinya Yesus. Kita lihat tadi rinciannya begini. Saya buat lebih ringkas lagi. Faustina mengajak kita menyadari bersama Dia aku pergi bekerja. Jadi teman-teman, di saat kita bekerja sekalipun, entah itu di kantor, entah itu ibu rumah tangga yang kerjanya pegang sapu, sekalipun masih ngepel, kita kerja apapun, kita katakan dan kita sadari bersama dengan Yesus. Aku tidak pernah sendirian. Aku kerja apapun, aku bersama dengan Yesus. Bersama Dia aku pergi untuk berekreasi. Sekalipun pergi seolah-olah hura-hura. Senang-senang, namanya rekreasi ya. Pergi ke taman, pergi ke laut, pergi ke gunung, jalan-jalan, ziarah, apapun itu. Jangan lupa, kita tetap bersama dengan Dia. Jangan tinggalkan Dia. Yang sering kali tidak setia itu kita. Kita sering kali mengatakan kalau kita mau pergi ya, Tuhan Yesus, jagalah rumahku ya Tuhan, aku mau pergi. Lihat, yang meninggalkan Tuhan Yesus siapa? Kita kan? Kita kan nggak ngajak Yesus pergi kan? Yesus jaga rumah ya Yesus ya. Saya pergi, dadah gitu. Coba itu kurang ajarnya kita, ya kan? Kita sering kali begitu kalau mau tinggal rumah. Apalagi rumahnya kosong. Tuhan Yesus jagain rumahku ya Tuhan. Emangnya yuk Tuhan Yesus itu herder apa? Suruh jaga rumah gitu loh. Terus kitanya dadah, kitanya pergi-pergi santai-santai. Faustina menyadarkan kita, mengajarkan kita bahwa sekalipun kita berekreasi, kita mau pergi tamasya kemana saja, kita katakan, Tuhan Yesus, yuk ikut saya, sertai saya, yuk ikut sama-sama dengan saya. Gitu. Bersama Dia aku menderita. Nah, kalau yang bersama Dia aku menderita itu biasa. Di saat kita menderita, kita baru ingat Yesus. Ya kan? Bersama Dia aku bersuka cita. Nah, ini yang harus kita sadari terus. Di saat kita bersuka cita, di saat kita lagi di awang-awang, lagi berhappy-happy ya, bukan lagi sakit gitu ya. Kita lupa dengan Tuhan. Maka teman-teman, ini luar biasa ya, Faustina mengajarkan kepada kita. Aku hidup di dalam Dia dan Dia di dalam aku. Janji Yesus seperti ini kan? Pada saat kita terima hosti. Maka mari kita sadari di saat kita terima hosti jangan main-main. Di saat kita sedang mengunyah hosti itu ya, yang berupa roti putih kecil itu, jangan pikiran kita kemana-mana. Tapi coba fokus dan fokus kepada Yesus. Biar Dia makin meraja di dalam diri kita. Kita yang menerima tubuh Kristus itu kita katakan, Yesus,
into my heart, masuk ke dalam hatiku. Jangan tinggalkan aku. Tapi biarlah izinkan aku hidup di dalam dia dan dia di dalam aku. Engkau selalu ada bersamaku Tuhan Yesus. Ya, nah, ia senantiasa menyertai aku. Oke, luar biasa. Kita terus-menerus belajar untuk semakin mesra dengan Yesus. Mesra itu bukan cuma berlaku hanya untuk suami istri atau orang-orang yang sedang pacaran loh. Enggak loh. Tapi kita diajak untuk mesra dengan Yesus. Mesra dengan Tuhan kita sampai kapanpun. Ya. Jadi mari teman-teman, yang paling penting adalah penyadaran. Mari kita selalu melatih diri kita untuk menyadari kehadiran Tuhan. Gak usah bingung mencari Tuhan kemana, Tuhan di mana. Di hati kita ada Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang janji, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Ya, baik. Oke, makin menarik ya. Oke, ya, silakan. Ya, mungkin ini teman-teman. Siapa yang mau membaca 13:52? Ya, saya. Saya. Oh, silakan. Pak Helmi aja. Oh, oke. BHSF 1352. Kartu pemeriksaan batin. Pemeriksaan batin khusus. Kesatuan dengan Kristus yang Maha Rahim. Karena bersatu dengan Yesus, aku harus setia kepadanya kapanpun dan dimanapun dan secara batin. Aku harus bersatu dengan Dia sementara secara lahiriah, mengamalkan kesetiaan kepada peraturan khususnya, peraturan mengenai silensium. Iya, terima kasih Pak Helmi. Nah, teman-teman, ini sekarang Faustina mengajarkan kepada kita bagaimana dari pihak kitanya. Nah, ini pengalaman Faustina saat pemeriksaan batin. Situasinya Faustina sedang retret, lalu dia memeriksa batin ya. Dalam pemeriksaan batin ya, secara khusus dia fokusnya kepada kesatuan dengan Yesus. Apakah sungguh-sungguh saya bersatu dengan Yesus? Kalau jawabannya adalah ya, kita sungguh merasakan bersatu dengan Yesus, itu artinya konsekuensinya adalah aku harus setia. Setia itu tidak terbatas pada situasi dan kondisi. Artinya, kapanpun dan dimanapun, secara rutin, terus-menerus, yang namanya setia itu bukan musim-musiman. Kalau lagi seneng, saya nggak setia, saya lupa. Kalau lagi susah, lagi menghadapi masalah, lagi sakit, saya baru setia sama Tuhan Yesus. Nggak begitu. Faustina mengajarkan kepada kita harus setia. Kapanpun dan dimanapun. Jadi tidak terbatas oleh situasi dan kondisi. Tetapi Faustina juga mengatakan, aku harus bersatu dengan dia. Ada kata harus. Harus setia, harus bersatu. Sementara secara lahiriah itu tadi batin. Batinnya, mari kita menyatukan jiwa kita, batin kita dengan Tuhan. Tetapi secara lahiriah kita juga harus mengamalkan, mewujudkan kesetiaan. Setia. Faustina di dalam biara, dia harus taat dan setia kepada peraturan biara. Nah, sekarang bagaimana dengan kita yang bukan orang biara? Kalau kita sungguh-sungguh bersatu dengan Yesus, tadi sudah diajarkan dalam nomor yang sebelumnya. Bersama dia, bersatu dengan Yesus di saat bekerja. Kerja apa saja, mari kita terus-menerus melatih diri kita, menyadari kita bahwa aku harus bersatu dengan Dia. Dalam tidur, kita juga merasakan Tuhan bersama-sama saya. Ya kan? Dalam keadaan sakit,
Tuhan juga bersama dengan saya. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan kita sedang senang-senang, kita sedang berekreasi, kita sedang nyetir, sedang apapun, mari kita sadari bahwa Yesus selalu ada bersamaku. Maka itu, kalau Yesus bisa setia terus-menerus menyertai kita sampai akhir zaman, tidak pernah meninggalkan Yesus. Tidak pernah Yesus meninggalkan kita. Tetapi sebaliknya kita yang seringkali lupa. Kita yang seringkali meninggalkan Yesus untuk jaga rumah, untuk membantu kita. Kita meninggalkan Yesus untuk cari pekerjaan, ya kan? Bukannya Yesus, yuk ikut saya kerja sama-sama. Yesus, yuk ikut saya pergi rekreasi. Yesus, yuk ikut saya dalam setiap saat, dalam setiap langkahku. Maka teman-teman, kuncinya untuk selalu bersatu dengan Yesus adalah setia. Kesetiaan. Yang namanya setia tidak boleh pilih-pilih waktu. Ya, dalam suka, dalam duka, dalam untung, dalam malang, dalam sehat, dalam sakit, dalam situasi apapun selalu setia. Nah, itu yang dimaksud ya. Bagus banget ya. Sekarang 911. Yuk. Saya Ya, Vel. BHSF 911. Sekali peristiwa, kehadiran Allah meliputi seluruh hidupku. Dan secara misterius, akal budiku beroleh pencerahan untuk memahami jati dirinya. Ia mengizinkan aku memahami kehidupan batinnya. Dalam Roh Kudus, aku melihat ketiga pribadi ilahi, tetapi kodrat mereka adalah satu. Allah itu satu, sungguh esa, tetapi dalam tiga pribadi, tidak satupun dari mereka lebih besar atau lebih kecil. Tidak ada perbedaan baik dalam keindahan maupun kekudusan mereka, sebab mereka itu satu. Mereka sungguh-sungguh satu. Kasihnya mengantar aku ke dalam pengetahuan ini dan menyatukan aku dengan dirinya. Ketika aku bersatu dengan pribadi yang satu, aku juga bersatu dengan pribadi yang kedua, dan dengan pribadi yang ketiga, sedemikian rupa sehingga ketika aku bersatu dengan yang pertama, kita juga bersatu dengan kedua pribadi yang lain, sama seperti dengan yang pertama. Kehendak mereka adalah satu Allah meskipun pribadinya tiga. Ya, terima kasih, Feli. Nah, teman-teman, kita diingatkan lagi apa artinya Tritunggal Maha Kudus. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Seolah-olah terdiri dari tiga pribadi yang berbeda. Tetapi di sini Faustina mengatakan, ya, mereka adalah Allah yang satu. Nah, mereka sungguh-sungguh satu. Ya, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kasihnya mengantar aku ke dalam pengetahuan ini dan menyatukan aku dengan dirinya. Mari teman-teman, kita simak ini. Yang bisa menyatukan, yang bisa membawa kita bersatu dengan Tuhan, itu 100% karena panggilan. Dari pihak Allahnya sendiri yang memanggil kita. Dari pihak Allah sendiri yang memberikan kasihnya sehingga kita bisa bersatu dengan Tuhan. Bukan karena kekuatan dari diri kita, tetapi semata-mata karena panggilan dan karena kasih. Kita dipanggil berdasarkan kasih. Ya, seperti Allah Bapa mengutus Yesus ke dunia ini karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada dunia sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Yesus yang ada di dunia ini telah memberi contoh real apa dan bagaimana harus bertindak.
Apa yang harus dilakukan supaya kasih Allah Bapa itu sungguh-sungguh dinyatakan di dalam perbuatan kita, di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu memaafkan, dan seterusnya. Jadi, Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa kalau kita sungguh-sungguh bersatu dengan Dia, maka secara otomatis akan nampak secara real, secara nyata, baik melalui pikiran kita, nggak ada niat jahat, nggak ada niat mau mencelakakan orang. Melalui perkataan kita, di mana kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang menyenangkan hati Tuhan, yang menyenangkan hati orang yang mendengar. Dan semua perbuatan yang kita lakukan dasarnya adalah kasih. Nah, lalu di sini Faustina mengatakan, kasihnya mengantar aku ke dalam pengetahuan dan menyatukan aku dengan dirinya. Teman-teman, ini mudah sekali sebenarnya kita lihat. Apakah kita sudah bersatu dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus? Bagaimana cara menilainya? Dilihat dari apa yang kita perbuat. Dari buahnya lah aku mengenal kamu, kata Yesus. Dari buah-buah roh. Apakah kita sungguh sudah mampu menunjukkan buah-buah roh? Kalau itu sungguh-sungguh terjadi sepanjang hidup kita, maka itu artinya hidupku bukan aku lagi, tetapi Dia yang ada di dalam aku. Yesus yang memampukan kita untuk melakukan tindakan kasih. Yesus yang yang sudah lebih dulu mengubah aku. Sehingga kita dimampukan untuk mewartakan kasih Tuhan. Teman-teman, kita diajak, kita dipilih, dipanggil untuk menjadi utusan Allah. Setiap kali kita misa selesai, selalu dikatakan oleh pastor, pergilah kamu diutus. Diutus untuk apa? Diutus untuk mewartakan kasih Tuhan. Sesudah kita menerima kasih Tuhan, kita juga wajib mewartakan, wajib menyalurkan kasih Tuhan itu kepada sesama kita. Seperti Yesus yang sudah begitu merasakan kesatuan dengan Bapaknya. Dan kasih Allah Bapa terhadap Yesus putranya yang tunggal itu sungguh-sungguh erat dan tidak terpisahkan. Maka Yesus minta kepada Bapaknya, ya Bapa, biarlah mereka ini, termasuk kita semua, orang-orang yang sudah dipilih oleh Bapa ini, jangan sampai terlepas dari kesatuan dengan dirinya. Seperti Yesus dan Bapa adalah satu, demikian juga Yesus mau menyatukan kita semua dengan Bapaknya melalui perantaraan Yesus dirinya. Keren banget ya. Oke, sekarang ini masih lanjutannya ini. Tadi siapa? Feli ya? Fel, ini masih lanjutannya, Fel. Iya. Oke. Ya. Ketika satu dari ketiga pribadi itu berkomunikasi dengan suatu jiwa lewat kuasa kehendak yang satu, jiwa itu menyadari diri bersatu dengan ketiga pribadi dan diliputi kebahagiaan yang mengalir dari Tritunggal yang Maha Kudus. Itulah pula kebahagiaan yang menjadi santapan para kudus, kebahagiaan yang sama, yang mengalir dari Tritunggal yang Maha Kudus, membuat semua ciptaan merasa bahagia. Darinya muncul kehidupan yang menghidupkan dan memberkati segala kehidupan yang berasal dari Dia.
Pada saat-saat seperti ini, jiwaku mengalami kenikmat ilahi yang sedemikian besar sehingga aku mengalami kesulitan untuk mengungkapkannya. Iya, makasih Feli. Jadi teman-teman, ini pengalaman Faustina yang luar biasa ya. Ya, eh, ketika Roh Kudus bisa berkomunikasi dengan suatu jiwa. Saat ini kan kita sedang minta 7 karunia Roh Kudus. Dan nanti hari Pentakosta kita memperingati turunnya Roh Kudus. Kita semua akan diperbaharui dengan curahan Roh Kudus. Maka jiwa itu akan menyadari bahwa setiap saat itu bersatu dengan ketiga pribadi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan ciri khasnya orang yang bersatu dengan ketiga pribadi itu, ciri khasnya atau tandanya yang nyata adalah diliputi kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan. Bahkan di sini Faustina mengatakan kebahagiaan yang menimbulkan nikmat. Orang yang bahagia itu sampai menimbulkan kenikmatan. Dan kenikmatan ilahi ini sampai tidak bisa lagi dijelaskan secara detail oleh Faustina. Faustina tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata. Saking luar biasanya nikmat kebahagiaan yang dia alami karena bersatu dengan Allah. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Jadi teman-teman, melalui Injil beberapa hari ini, kita diajak untuk menyadari kehadiran Roh Kudus. Kita diajak untuk menyadari bahwa sekalipun Yesus sudah terangkat ke surga, meninggalkan dunia ini, dia kembali ke asalnya, karena Yesus bukan berasal dari dunia, tetapi dia berasal dari surga, maka Yesus kembali ke surga. Sekalipun secara fisik Yesus sudah tidak ada lagi bersama-sama murid-muridnya di dunia, tetapi Yesus berjanji memberkati kita semua, meninggalkan Roh Kudusnya sampai akhir zaman untuk menyertai kita semua. Nah, maka mari kita terus-menerus menyadari bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang selalu ada di dalam diriku. Kita selalu mengajak Yesus. Yesus selalu bersama dia. Kita bersama dia dalam bekerja, bersama dia dalam rekreasi, bersama dia dalam segala sesuatu apapun. Sedang nyetir selalu ada dia, sedang makan juga selalu ada bersama dia. Apapun yang kita lakukan, mari kita sadari bahwa kita tidak sendiri. Ya, tetapi Yesus selalu ada di dalam diri kita. Amin. Semoga kita semua semakin disadarkan oleh rahmat anugerah melalui Roh Kudusnya, kita semakin mengerti, kita semakin mengalami ya persatuan dengan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Faria. Waduh, luar biasa ya, Bu Faria. Ini pilihan-pilihan nomornya Bu Faria, ini tepat banget gitu ya, dengan apa yang Bu Erni tadi, apa namanya, perikop hari ini begitu ya. Kemudian juga Ya, yang disampaikan oleh Bu Erni. Mungkin itu karya Roh Kudus, sedikit Bro. saya mau, oh iya, karya Roh Kudus luar biasa memang. Mungkin saya ingin menambahkan ya, Ya, silakan. tadi sharing dari Bu Erni bahwa dia pergi ke Belanda dan dia melihat bagaimana saudara-saudaranya ataupun orang Belanda sendiri banyak yang udah merasa bahwa oh, untuk apa Tuhan gitu. Aku sudah mungkin dapat beasiswa atau sudah dapat apa ya, segala macam fasilitas hidup sehingga mereka tidak merasakan Tuhan. Jadi konsep Tuhan yang ada di benak mereka itu ya berbeda dengan kita ya. Bukan sebagai pencipta, tetapi
dia anggap ya Tuhan itu ada apa enggak sih gitu. Mereka juga nggak peduli begitu. Mereka pedulinya di dalam kehidupan duniawi yang sekuler, sekuler ya. Saya sendiri pernah hidup di negara yang sekuler, sehingga saya bisa, meskipun bukan di Eropa, tapi di Jepang gitu ya. Jadi karena karena kita kan ada ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila, kemudian situasi sosialnya, saudara-saudara, keluarga, semuanya beriman, ya ber, apa ya, berafiliasi dengan eh, salah satu agama kan, sehingga eh, hal tersebut mendukung mereka untuk, tergantung orangnya mau mendalami atau tidak. Eh, bagi yang mendalami Bu Faria, bagi yang mendalami, kebuka hatinya, lalu Tuhan memanggil dia untuk, meskipun mungkin iman dia se bilangnya apa sih, sebiji apa sawit ya, biarpun kecil, tetapi kalau Tuhan memanggil dia, mungkin mendapat berbagai bantuan dari Tuhan ya, entah ikut kursus, entah ada mentornya, entah apapun gitu. Jadi benar Bu Faria, bahwa orang yang membuka hati dan sebagainya, Tuhan itu memanggil. Lalu nanti di dalam dia mendalami lebih jauh, dia mengetahui. Ini tergantung orang, apakah dia sampai pada suatu pengetahuan atau pemahaman bahwa Tuhan itu selalu bersama atau tidak. Itu ada yang menerima Roh Kudus dari dalam pembaptisan, lalu dia merasakan bahwa ada roh yang menggerakkan hatinya kalau dia menyadari. Jadi memang eh, kondisinya beda-beda ya, Bu Faria ya. Kondisinya berbeda-beda. Tetapi kalau dia membuka hati dan dipanggil seperti Bu Faria katakan, dan kalau kita merenung tentang apa yang dipahami oleh Faustina di dalam biara ya, dia dia mungkin mendapatkan berbagai pengalaman spiritual, membaca kitab yang begitu dalam, sehingga dia bisa ambil kesimpulan seperti yang Bu Faria tadi membahas dalam renungannya. Jadi Bapak Ibu, saya merasa, ini secara pribadi, saya merasa bahwa saya berada di PD Zoom Faustina ini merupakan satu anugerah buat saya, satu rahmat, satu campur tangan Tuhan. Saya dulu ya, saya bicara saya dulu. Saya, bahwa ini semuanya Tuhan memanggil saya, membantu saya, mengajari saya. Mungkin meskipun iman saya masih punten berapa saya nggak tahu. Jadi kita harus bersyukur, sungguh bersyukur bahwa bahwa kita dibukakan hati, dia panggil, lalu kita mau mendalami lebih jauh begitu. Nah, bersatu dengan Tuhan, Tritunggal Maha Kudus seperti disampaikan oleh Santa Faustina, Bu Faria, ini menarik sekali, bagus sekali. Itu renungan beliau. Terlepas dari apa yang Bu Faria kupas tadi ya. Tetapi kan base-nya itu kan dari renungan Faustina gitu. Waduh, luar biasa. Ya Bu Faria ya, luar biasa. Betul. Ya, perenungan, pemahaman, pengalaman yang dialami Faustina. Jadi sekali lagi kita beruntunglah bisa bersatu. Meskipun kita hanya 12 orang ya. Buat saya sih masa bodoh gitu. Mungkin Bu Faria juga demikian ya. Bukan quantity tapi kualitas tadi apa yang kita bahas bersama.